biasanya orangnya juga tidak mau beribadah. Ini agama apapun dan kepercayaan apapun tidak mau. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai perewangan pesugihan. Nah, ini terutama pesugihan hitam. Jadi pesugihan yang tidak wajar, yang mengabdi kepada jin, setan, priprayangan, demit, dan segala macam. Pada zaman saat ini, zaman sekarang ini, meskipun ini sudah modern, banyak sekali orang yang mengambil pesugihan. Jadi ini bukan karena usahanya kemudian menggantungkan rezekinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak, tetapi mengadakan perjanjian dengan makhluk-makhluk halus. Banyak sekali contohnya. Ada yang pesugihan kandang bubrah, ada yang pesugihan imo gelung, ada yang pesugihan nyi blorong, ada yang pesugihan gunung kawi, ada yang pesugihan kembang sore, ada yang pesugihan Dewi Lanjar. Banyak sekali, dan masih banyak lagi jenis-jenis pesugihan ilmu hitam itu ya. Pesugihan hitam banyak sekali. Nah, di sini kita tidak bermaksud untuk agar kita itu suudon kepada orang lain, itu tidak. Tetapi setidak-tidaknya kita tahu ya, orang ini benar-benar kerjaannya atau karena mengadakan perjanjian dengan makhluk gaib supaya menjadi lebih kaya. Nah, itu ada ciri-ciri tertentu orangnya. Nah, jenengan titeni. Jadi ini termasuk juga ilmu titen. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam itu biasanya orangnya tidak mau bersedekah. Sama sekali tidak mau. Karena apa? Nanti kalau bersedekah perewangannya nanti tidak kerasan. Wong tugasnya perewangan itu tadi menyesatkan orang supaya jauh dari Tuhannya, kan begitu. Jadi tidak mau bersedekah orangnya, sedikit pun tidak mau. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, biasanya orangnya juga tidak mau beribadah. Ini agama apapun dan kepercayaan apapun tidak mau. Karena apa? Ya, menggantungkan kepada makhluk gaib tadi. Sudah tidak percaya bahwa semua rezeki, semua yang dia miliki itu dari Tuhan, itu tidak percaya. Karena memang hidupnya sudah diabdikan kepada makhluk gaib itu tadi yang bisa memberikan kekayaan kepada dirinya. Jadi memang ada ikatan tertentu, ada perjanjian tertentu. Jadi tidak mau beribadah orangnya, apalagi menjalankan ritual-ritual keagamaan, sama sekali tidak mau. Kemudian ciri yang nomor tiga, orang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam itu cenderung orangnya juga tidak mau bersosialisasi dengan orang lain atau tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Karena apa? Dia takut nanti kalau kumpul dengan masyarakat banyak,
dan di situ ada yang mempunyai keilmuan atau mempunyai spiritual tinggi yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan, nanti juga tidak kerasan. Perewangannya tidak akan kerasan. Makanya apa? Dia lebih suka menyendiri. Nah, supaya apa? Awet itu tadi, perewangannya itu awet ikut dia. Agar kekayaannya dia tetap. Nah, gitu. Nah, biasanya ketika dalam keadaan sendiri itu tadi, hal-hal yang dilakukan juga hal-hal yang sifatnya aneh. Ritual-ritual yang mereka lakukan ini biasanya ritual-ritual yang juga menyimpang dari aturan agama. Ini jelas. Kadang-kadang menggunakan darah. Nah, ritual-ritualnya semacam itu. Kadang menggunakan hewan-hewan tertentu yang kadang dibunuh tetapi tidak disembelih. Kadang-kadang hanya ditekuk kepalanya saja. Kadang-kadang ada yang kakinya hanya dipatahkan begitu, ada. Kemudian ada yang di kamarnya itu ada persembahan ya. Nah, kalau dengan Nyi Blorong itu ada kamar khusus biasanya, dan di situ dia akan kalau pas malam-malam tertentu ini ada ritual untuk mengundang Nyi Blorong supaya tidur di situ atau melayani si Blorong, itu ada. Nah, ini cirinya ini. Kemudian ciri selanjutnya, biasanya kalau bepergian panjenengan lihat, setiap mau menjelang maghrib biasanya ya, itu pergi orangnya. Jadi kalau keluar ini malam, dan keluarnya itu biasanya sebelum maghrib. Jadi pas hampir menjelang maghrib itu keluar dari rumah. Tujuannya sama, supaya tidak terlalu banyak orang yang tahu. Yang dilakukan ketika malam itu tadi, dia menyingkir ketika malam itu tadi, dia mau kumpul-kumpul dengan orang banyak. Dia takut kalau nanti ada orang-orang yang punya ilmu lebih tinggi, yang tahu kalau dia mengambil perewangan untuk pesugihan. Nanti akhirnya apa? Otomatis kalau energinya besar, orang yang mempunyai spiritual tinggi itu tadi, dan ketemu dengan dia, maka akan pergi juga perewangannya. Itu sebenarnya tujuannya semacam itu. Di samping itu juga untuk menghindari orang-orang yang baik. Karena apa? Kalau dia itu ketemu orang-orang baik yang hatinya tulus suci ya, ini benturan, energinya benturan. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam, ini panjenengan lihat ketika duduk ya, ketika duduk kemudian dia itu pas dekat dengan seseorang, dia tidak akan menghadap gitu, tidak akan. Jadi nyerong dia. Duduknya pasti nyerong dan pandangannya juga nyerong. Itu secara otomatis. Jadi tidak bisa enak diajak jagong, tidak bisa. Dia cenderung akan cepat-cepat pergi sebenarnya, tidak begitu kerasan. Makanya dia nyerong, duduknya nyerong, tidak mau berhadap-hadapan. Nah, ini juga salah satu tanda. Tetapi kalau hanya ini saja, ini juga tidak bisa dijadikan ukuran kalau orang tersebut itu mempunyai perewangan pesugihan hitam. Jadi ada beberapa ciri tadi yang kalau memang memenuhi itu semuanya, lah itu baru bisa dikatakan kalau orang tersebut itu kemungkinan besar itu mempunyai perewangan pesugihan hitam. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam ini biasanya pada waktu-waktu tertentu ataupun pada hari-hari tertentu itu melakukan ritual persembahan. Nah, yang ditujukan untuk
makhluk gaib itu tadi yang mengadakan perjanjian dengannya. Lah persembahannya biasanya itu tadi yang berupa aneh-aneh tadi, berupa hewan seumpama nggih, atau bisa juga bahkan manusia. Wadal tapi namanya, kalau manusia yang dikorbankan itu namanya wadal. Itu juga bisa jenengan titen itu. Kalau melakukan ritual-ritual persembahan semacam itu, kemudian panjenengan lihat ya, itu kekayaannya meningkat dengan tajam, tidak wajar. Nah ini patut dicurigai atau patut diwaspadai kalau orang tersebut itu mempunyai perewangan pesugihan hitam. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam ini panjenengan lihat dari rumahnya. Biasanya rumahnya itu tidak boleh digunakan untuk acara-acara yang sifatnya keagamaan. Tidak boleh. Untuk ngaji seumpama di tempat tersebut itu jelas tidak boleh. Dia tidak akan mau. Nah, ini cirinya. Jadi kalau rumah orang tersebut tidak boleh digunakan untuk ngaji, ya, tidak ada pernah bacaan-bacaan ayat-ayat suci, ya. Nah, itu indikasi, ya. Karena apa? Biasanya panas. Dia tidak kerasan. Kemudian ciri selanjutnya, seseorang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam, ini juga orangnya tidak akan kerasan atau tidak akan betah atau bahkan kesakitan ketika dibacakan atau mendengar lantunan ayat-ayat suci. Ini dari berbagai agama maksudnya, nggih. Nah, kalau ada ayat-ayat suci yang dibacakan ke orang tersebut, biasanya dia tidak kerasan. Dia akan menghindar, akan pergi, atau kadang-kadang bahkan sakit. Telinganya sakit, bahkan badannya juga terasa sakit. Makanya dia akan menghindar. Nah, ini ciri yang mencolok kalau orang tersebut mempunyai perewangan pesugihan hitam. Nggih, jadi itu ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang mempunyai perewangan pesugihan hitam. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada praktek-praktek pesugihan semacam ini. Kita harus selalu menggantungkan diri kita harus selalu berpasrah terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki, judu, pati, semuanya itu sudah diatur, sudah digariskan oleh Gusti Allah. Ya, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi